Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Davin. Hari ini saya akan memasak ayam woku belanga khas Manado, Sulawesi Utara nih ya teman-teman. Nah, salah satu makanan tradisional ini nih banyak banget nih yang menggemarinya nih teman-teman. Mungkin juga karena rasanya cocok dengan kebanyakan lidah kita ya teman-teman ya. Nah, ini untuk resep-resepnya dan cara memasaknya. Habis ini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Jangan di skip-skip ya teman-teman nonton videonya, karena di setiap partnya nanti akan ada resep-resep detailnya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini. Nah sekarang kita langsung ke bahan-bahannya dan resep-resepnya ya teman-teman. Yang pertama, di sini ada ayam nih teman-teman. Saya cuma pakai setengah kilo karena hanya untuk membuat menu satu porsi nih teman-teman ya. Ayam setengah kilo. Lalu ada daun bawang teman-teman di sini. Nah, ada daun bawang. Setelah itu nih ada daun kemangi. Ini salah satu bahan yang wajib nih teman-teman, daun kemangi ya. Daun kemangi juga ada di sini. Selanjutnya ada bawang merah dan bawang putih teman-teman. Nah untuk takarannya nanti di video ini juga akan saya jelaskan teman-teman ya. Jadi jangan di skip, jangan di cepet-cepetin teman-teman nontonnya, nanti ketinggalan semua untuk resep dan bahan-bahannya. Berikutnya untuk bahannya juga ada cabai merah nih teman-teman. Di sini saya pakai cabai teropong merah 2 biji yang besar ya. Lalu ada jahe, juga ada kunyit nih teman-teman. Jadi bahannya ini disesuaikan dengan jumlah ayamnya aja sih teman-teman ya. Nah ini ada serai 2 batang, kita pakai bagian bawahnya aja, yang atas kita buang. Lalu ada daun pandan nih teman-teman, 1 lembar aja daun pandannya kita pakai. Nah selanjutnya ada daun jeruk nih, daun jeruk ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini saya juga pakai cabai rawit nih, teman-teman. Untuk cabai rawit di sini saya pakai agak banyak nih. Ada sekitar 25 biji lah. Tapi ini untuk cabai rawit terserah teman-teman ya, mau pakai berapa aja boleh, teman-teman. Tapi kalau saya sih suka pedas karena makanan Manado itu identik dengan pedas, jadi saya pakai cabai rawitnya agak banyak nih, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak suka pedas, bisa dikurangi teman-teman ya jumlah cabai rawitnya. Nah, berikutnya sekarang kita akan iris daun bawangnya nih teman-teman. Daun bawangnya kita akan pakai batangnya aja teman-teman. Jadi bagian yang hijaunya kita nggak pakai ya teman-teman ya. Kita bisa iris seperti ini nih teman-teman ya. Diiris, jelas ya teman-teman sampai sini. Nah, setelah itu bisa kita taruh wadah kosong dulu supaya nggak berantakan ya teman-teman. Nah, kita taruh wadah supaya rapi. Selanjutnya ini kita bisa potong atau iris daun pandannya teman-teman. Untuk iris daun pandan ini sangat tipis-tipis sekali ya teman-teman ya. Ini karena nanti akan kita masak dan mungkin juga akan kemakan teman-teman. Jadi kalau terlalu terlalu tebal, nanti pas kemakan kegigit itu kurang enak teman-teman. Jadi setipis mungkin teman-teman ya untuk daun pandannya ini. Nah teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bahan selanjutnya. Nah, yang di sini kita lanjut ke cabai merah, jahe, kunyit, dan serai, daun jeruk juga teman-teman. Nah, di sini untuk cabai merahnya kita iris-iris dulu nih teman-teman. Karena nanti untuk cabai merahnya ini dan jahe, kunyitnya juga akan kita haluskan ya teman-teman ya. Jadi untuk cabai merah, kunyit, dan jahenya kita iris-iris dulu teman-teman ya, supaya nanti pada saat dihaluskan nggak terlalu berat teman-teman. Nah di sini untuk daun jeruknya
kita tidak akan haluskan, tetapi kita akan buang batangnya saja supaya enak teman-teman, nggak pahit ya teman-teman ya. Nah, ini setelah daun jeruknya sudah selesai dipisahkan dari batangnya, untuk serainya ini ada 2 biji, bisa kita geprek aja teman-teman seperti ini. Nah, habis digeprek bisa kita taruh dulu di wadah, gabungin sama daun jeruknya nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini kita akan siapkan sekarang bumbu-bumbu yang akan dihaluskan ya teman-teman. Di sini ada cabai merah akan kita haluskan, lalu ada kunyit dan jahenya juga tadi yang sudah kita potong agak kecil teman-teman. Nah, selanjutnya ada bawang putihnya 3 biji nih juga akan kita haluskan nih teman-teman ya. Dan bawang merahnya juga nih teman-teman. Ini kita haluskan. Berikut dengan cabai rawitnya teman-teman, yang sudah kita siapkan di awal tadi ya teman-teman ya. Nah, ini berikut bahan-bahan yang dihaluskan. Teman-teman bisa catat nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghaluskan bahan-bahan tadi nih teman-teman ya. Seperti cabai, kunyit, cabai rawit, jahe, dan bawang merah, bawang putih nih teman-teman. Nah, saya menggunakan chopper nih di sini teman-teman untuk menghaluskan bumbu-bumbunya itu. Nah, kalau teman-teman nggak punya chopper, diulek itu atau ditumbuk lebih bagus sih teman-teman hasilnya. Tapi di sini supaya agak cepat saya menggunakan chopper teman-teman. Ingat ya teman-teman, untuk menghaluskan bumbu ini kalau nggak dipakai chopper ya ditumbuk atau diulek teman-teman. Jangan sekali-sekali di blender ya teman-teman ya. Nanti untuk hasilnya kalau di blender itu terlalu halus dan kurang bagus teman-teman. Karena ciri khas dari makanan Manado sendiri sih ya teman-teman, itu bumbunya masih ada tekstur kasarnya teman-teman, tetapi masih bisa kita makan teman-teman, masih nyaman dimakan untuk bumbunya ya. Jadi kalau terlalu halus itu, kalau pakai blender itu jadi dia terlalu halus teman-teman. Jadi buat dimasak juga kurang enak teman-teman ya. Nah, kalau gini kan hasilnya masih bagus, masih agak kasar. Dimasak dia juga proses matangnya itu masih bagus teman-teman. Tapi saya saranin sih kalau mau hasil yang lebih enak dan lebih maksimal, lebih baik teman-teman bisa ulek atau tumbuk ya bumbunya teman-teman ya. Nah, ini untuk bumbunya udah siap. Habis ini kita akan lanjut ke proses memasaknya nih teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa tuangkan minyak di wajan panas teman-teman ya. Sudah kita panaskan, minyaknya nggak usah terlalu banyak teman-teman. Yang penting cukup buat gongso bumbunya ya. Ini bumbunya bisa kita tumis dulu teman-teman di dalam minyaknya seperti ini ya, jadi biar bumbunya itu setengah matang dulu teman-teman ya. Nah, ini dimasukkan juga serai dan daun jeruknya teman-teman. Jadi ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya, supaya nggak gosong. Ini kan kelihatannya kurang minyak nih teman-teman, tapi teman-teman nggak usah tambah minyak di sini, ini udah cukup teman-teman. Nah, ini udah mulai harum nih teman-teman untuk gongso bumbunya. Ini jadi digongso terus, harus diaduk terus seperti ini teman-teman ya. Karena ini kurang minyak, kalau kita sampai telat ngaduk dia akan gosong teman-teman. Ya, ini cukup minyaknya segini aja sambil diaduk-aduk supaya dia matangnya rata nih teman-teman untuk bumbunya. Nah, setelah bumbunya udah setengah matang, kita bisa masukkan ayamnya nih teman-teman ya. Nah, kenapa tadi kita nggak tambah minyak? Karena dari ayam ini nanti juga akan mengeluarkan minyak teman-teman. Jadi kalau kita tadi tambah minyak, nanti akan terlalu berminyak untuk hasil masakannya nih teman-teman nanti ya. Jadi nggak usah tambah minyak, nanti dari ayamnya mengeluarkan minyak juga teman-teman. Nah, ini untuk ayamnya bisa diaduk-aduk sambil ditempel-tempelin bumbunya ke ayam-ayamnya.
Nah, di proses ini kita juga mematangkan ayamnya nih teman-teman. Permukaan ayamnya biar sedikit matang dan menjadi putih teman-teman. Oke teman-teman, jelas ya teman-teman sampai sini? Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk ayamnya permukaannya udah agak matang sedikit dan sudah mulai putih teman-teman. Ini dibiarkan sedikit lagi. Nah, tapi ingat sambil diaduk supaya nggak gosong ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bisa kita tambahkan air nih teman-teman. Nah, air sedikit aja, kira-kira 1 mangkok teman-teman ya. 1 mangkok bumbu, bekas bumbu tadi nih teman-teman. Sekalian bersihin bumbu yang sisa di mangkok tadi teman-teman. Nah, kira-kira 1 mangkok itu cukup. Nah, sambil diratakan ya teman-teman ya, diaduk ayam dan bumbunya supaya nempel dan ngeblend jadi satu teman-teman. Nah, ini setelah mendidih, agak mendidih dikit nih, kita bisa tambahkan bumbu nih teman-teman ya. Bumbu seperti garam, di sini saya pakai, lalu ada kaldu ayam bubuk, ada lada putih juga di sini, dan ada kaldu jamur, atau teman-teman mau pakai MSG atau micin juga boleh teman-teman untuk penyedap rasanya. Nah, untuk takaran detailnya untuk penyedap rasa ini supaya bumbu-bumbu ini teman-teman di part ini nanti akan saya selipkan takaran-takarannya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip videonya ini ya, nanti ketinggalan untuk resep detailnya nih teman-teman. Oke teman-teman. Nah, setelah bumbu-bumbunya udah masuk semua teman-teman, kita bisa aduk rata dulu nih seperti ini supaya campur semuanya. Nah, oke teman-teman, berikut ini takaran-takaran detailnya teman-teman. Jangan lupa dicatat dan disimak dengan baik ya. Berikutnya kita bisa masukkan daun pandannya nih teman-teman. Daun pandan bisa kita masukkan. Berarti pada saat daun pandan masuk, ini tandanya sebentar lagi masakan ini udah mau matang nih teman-teman. Ya, lalu bisa disusul dengan daun bawang juga nih teman-teman. Daun bawang. Nah, jadi kalau yang dimasukkan terakhir itu adalah daun pandan dan daun bawang ya teman-teman ya. Kenapa terakhir? Supaya dia nggak blonyok teman-teman untuk daun bawang dan daun pandannya. Jadi kita masukkan terakhir supaya aromanya daun pandan dan daun bawangnya itu masih seger banget teman-teman. Oke teman-teman, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini udah mau jadi teman-teman. Kita aduk dulu. Gimana teman-teman? Gampang kan untuk resep-resepnya? Simple banget. Asal teman-teman menyimak video ini dengan baik, pasti bisa dia membuatnya di rumah. Jangan lupa dirasa juga ya teman-teman untuk bumbunya. Kalau ada kurang sesuatu, kurang asin atau kurang apa, teman-teman bisa tambahkan bumbu lagi di situ sesuai selera teman-teman sendiri seperti apa ya. Nah, ini sebentar lagi udah matang nih teman-teman. Airnya udah mulai asat, udah banyak yang asat teman-teman, berarti tandanya udah mau matang. Kita bisa masukkan langsung daun kemanginya yang sudah kita siapkan nih teman-teman di awal. Nah, kita masukkan daun kemangi. Nah, daun kemangi masuk berarti sudah matang nih teman-teman untuk masakannya ya. Ini tinggal kita ratakan aja daun kemanginya nih di ayamnya nih. Seperti ini, bisa kita aduk-aduk. Ya, untuk masakan ini sih yang lama itu mempersiapkan bumbunya teman-teman. Kalau bumbu wokunya udah jadi, yang kita blender tadi, nah itu cepat teman-teman. Tinggal gongso-gongso selesai jadi teman-teman. Seperti ini ya. Jadi bumbunya harus dipersiapkan benar-benar sih teman-teman untuk masakan ini. Nah,
ini udah jadi nih teman-teman untuk ayam woku belanganya. Nih, gimana teman-teman? Bagus kan warnanya? Ini harumnya juga udah kecium nih dari sini teman-teman. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita tinggal plating di piring nih teman-teman. Kita tinggal rapikan di piring untuk disajikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah jadi untuk ayam woku belanganya. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Asal teman-teman menyimak video ini dari awal sampai akhir, pasti teman-teman bisa membuatnya nih teman-teman ya. Nah, sekian dulu teman-teman video kali ini, karena resep masakannya ini udah selesai. Sampai jumpa ya teman-teman di video selanjutnya dengan resep yang lebih bagus lagi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.